Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Akibat Ritual Pesugihan Gunung Kemukus. Selamat menikmati. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Mimpi dan harapan juga adalah ciptaan Tuhan yang tak selamanya menjadi kenyataan. Ngawi 1994. Sejujurnya aku tak pernah paham dunia pesugihan dan juga tak pernah tertarik untuk mencari tahu. Bagiku, itu adalah jalan hina yang entah kenapa ada saja orang yang terjerumus ke sana. Tapi suatu hari aku terpaksa berhubungan dengan dunia itu, dan murni karena tuntutan ekonomi. Namaku Sugeng, dan aku adalah seorang tukang ojek yang baru sekitar 2 bulan menggeluti profesi ini. Dalam 3 musim tanam terakhir, aku selalu rugi dan itu memaksaku untuk berpikir mencari jalan usaha lain. Akhirnya, karena merasa pertanian mungkin tak cocok, aku menyewakan sawah peninggalan bapak dan lalu membeli sepeda motor. Aku pun banting setir menjadi tukang ojek. Hendro temanku tiba-tiba mendatangiku ke rumah sekitar jam 9 pagi. Katanya, ada penumpang ke Sragen yang minta diantar dengan ojek. Sebenarnya itu adalah penumpangnya, tapi karena dia ada urusan mendadak, penumpang itu diberikannya padaku. Kami memang biasa ngetem di sebuah pangkalan ojek tak resmi yang tak terlalu jauh dari rumah. Tapi kebetulan karena sejak pagi hujan turun dengan deras, hari itu aku belum keluar rumah sama sekali. Kata Hendro, dia terpaksa menurunkan penumpang itu di dekat kuburan yang juga tak jauh dari rumahku. Karena tiba-tiba teringat ada urusan yang harus segera diselesaikannya di balai desa. Sebenarnya aku agak malas karena hujan masih cukup deras. Tapi karena penumpang itu mau diantar ke Sragen dan menjanjikan ongkos yang menurutku lumayan, aku pun segera mengambil jas hujan dan meluncur ke sana. Ternyata dia adalah seorang wanita cantik yang umurnya mungkin sekitar 30-an. Wajahnya putih dan sepertinya dia adalah keturunan Cina. Tanpa basa-basi, aku langsung memboncengnya dan di perjalanan dia menunjukkan alamat yang harus kami tuju. Karena banyak kalimatnya yang tidak begitu jelas, aku mengusulkan mencari warung untuk ngobrol sebentar, terutama tentang alamat yang dia maksud. Tapi dia justru memilih sebuah warung pinggir jalan yang sepi. Aku sempat merasa heran, tapi semua keherananku terjawab setelah dia menjelaskannya di warung kecil itu. Setelah membuka jas hujan dan masuk ke warung, dia segera memesankanku kopi hangat. Hujan semakin deras. Tak ada pengunjung lain selain kami berdua. Wanita itu bernama Linda. Dan ternyata, katanya dia ingin diantar ke rumah seorang dukun di sekitar Gunung Kemukus. Aku langsung terkejut. Aku sedikit banyak tahu bahwa Gunung Kemukus adalah tempat yang sangat terkenal untuk mencari pesugihan. Tangannya sempat memberi isyarat agar aku menurunkan volume suara. Aku pun mulai paham bahwa pembicaraan ini adalah rahasia. Linda kemudian mengatakan bahwa dia ingin menceritakan sejelas-jelasnya sebelum kami melanjutkan perjalanan. Katanya, dia adalah seorang janda tanpa anak. Suaminya adalah orang Cina yang berasal dari Beijing sana. Katanya, mereka selama ini tinggal di Semarang di rumah orang tua Linda. Suaminya itu adalah laki-laki yang dijodohkan dengannya.
kata orang tua Linda, ayah dari laki-laki itu adalah mitra bisnisnya. Linda yang awalnya menolak, terpaksa mengikuti kemauan orang tuanya. Dan mereka pun menikah. Sekitar 6 bulan setelah menikah, kedua orang tua Linda sakit dan harus berobat ke Beijing. Sayangnya, kedua orang tuanya meninggal di sana hampir bersamaan setelah menghabiskan begitu banyak uang. Linda pun terlihat berkaca-kaca setelah itu. Aku merasa kasihan padanya. Dia pun melanjutkan ceritanya. Dia mau ke Gunung Kemukus karena memang mau mencari pesugihan. Sebenarnya dia bukanlah orang miskin. Tokonya memang sudah habis dan bahkan gedungnya juga terjual. Tapi masih ada rumah cukup besar berisi 3 kamar yang kini ditinggalinya bersama kakak perempuannya. Selain itu, masih ada sebuah mobil yang walau bukan mewah, tapi masih cukup bagus. Aku tentu terkejut. Dengan kondisi seperti itu, dia masih ingin mencari pesugihan. Tapi aku sadar, mungkin standar setiap orang memang berbeda-beda. Linda yang mempunyai mobil masih merasa kurang. Sedangkan bagiku, mempunyai sepeda motor saja adalah sesuatu yang sangat harus kusyukuri. Menurut Linda, sebenarnya kehidupannya tidaklah kekurangan. Tapi keluarga besarnya terutama dari jalur almarhum ayahnya, semuanya kaya raya. Dan sejak kebangkrutan toko dan kondisinya jatuh, dia selalu menjadi bahan ejekan dari mereka semua. Aku pun manggut-manggut karena mulai merasa mengerti dengan apa yang dari tadi kuanggap aneh. Aku kemudian mengatakan padanya bahwa aku sebenarnya tidak terlalu tahu daerah sekitar Gunung Kemukus. Hanya memang pernah mendengar bahwa kawasan itu sudah lama terkenal sebagai tempat pencari pesugihan. Linda hanya tersenyum, kemudian mengeluarkan secarik kertas kecil. Di sana ada alamat dan gambar rute perjalanan menuju dukun yang nanti kami tuju. Katanya, dia juga belum pernah ke sana, tapi alamat dan petunjuk yang didapat dari seorang temannya dirasa sudah cukup. Linda kemudian memesankanku makan walau aku sempat berkali-kali menolaknya. Sambil menikmati makan, anganku mulai liar. Dugaanku, dia sudah janjian dengan seorang laki-laki dan bertemu di sana. Setahuku, Gunung Kemukus adalah tempat pesugihan yang mempersyaratkan hubungan dari pasangan yang tidak sah. Dan konon, mereka harus membawa pasangan untuk memenuhi itu. Kebetulan setelah makan, hujan mulai reda. Kami pun melanjutkan perjalanan tanpa harus memakai jas hujan lagi. Setelah sekitar 1 jam, kami pun sampai di rumah dukun itu. Rumahnya ternyata terpencil dan berada di pinggir jalan yang juga sempit. Aku menduga mungkin memang si dukun memilih tempat tinggal seperti itu sebagai persyaratan kekuatan ilmu atau semacamnya. Yang jelas, tetangga terdekat tadi cukup jauh, mungkin lebih dari 500 meter. Rumah itu benar-benar menyendiri dengan beberapa pohon mangga dan kelapa di sekitarnya. Setelah mengetuk pintu, terlihat seorang laki-laki tua keluar dari rumahnya. Linda menghampiriku lagi. Awalnya, kukira dia akan membayar ongkos ojek dan menyuruhku pulang. Tapi ternyata perkiraanku salah. Linda justru minta aku menunggu sampai semua prosesi selesai dilaksanakan. Tak lupa dia menjanjikan uang lebih besar untuk itu. Aku pun menuruti. Apalagi uang yang dijanjikannya memang cukup besar. Dan aku biasanya butuh mengojek 2 atau 3 minggu untuk mendapatkan jumlah sebanyak itu. Linda pun masuk ke dalam dan setelah sekitar 5 menit kemudian dia mendatangiku lagi. Katanya aku juga disuruh masuk oleh Mbak Dukun. Di sana aku pun memperkenalkan diri.
Dengan lugu aku berkata bahwa namaku Sugeng dan aku hanyalah tukang ojek yang mengantar Linda ke situ. Badukun yang mengaku bernama Mbah Suto itu kemudian menjelaskan padaku beberapa persyaratan dari pesugihan ini, agar aku bisa mendapat gambaran akan seberapa lama aku menunggu Linda. Ternyata kata dukun itu, dulunya dia memang tinggal di sekitar Gunung Kemukus. Tapi karena suatu alasan, dia pindah ke rumahnya saat ini. Katanya, dia masih melayani beberapa orang yang berniat mencari pesugihan, tapi hanya terbatas. Aku yang tak paham kemudian bertanya tentang maksud dari terbatas itu. Katanya lagi, dia hanya melayani orang-orang yang memang datang ke sana setelah mendapat informasi tentang rumahnya yang terpencil itu. Kalau dulu hampir setiap hari dia membantu siapapun yang mencari pesugihan. Setelah pindah rumah, hanya 1 atau 2 orang dalam sebulan yang minta tolong padanya. Tapi katanya, dia merasa lebih tenang dan damai tinggal di rumah terpencil itu. Lalu, Basuto juga menjelaskan bahwa pesugihan yang dia bisa bantu sedikit berbeda dengan yang ada di Gunung Kemukus. Kalau biasanya orang harus melakukan ritual setiap malam Jumat Pon, di sini orang bisa melakukan itu di malam apapun, dan hanya sekali. Tak seperti di Gunung Kemukus yang harus berkali-kali. Dan tugas Mbah Suto adalah menunggu dan mempertemukan laki-laki dan perempuan yang sama-sama datang ke rumahnya. Untuk persyaratannya sama, mereka bukan pasangan sah, dan akan jauh lebih baik jika mereka berdua tak saling kenal sebelumnya. Sambil menikmati kopi yang dihidangkan, aku terus mendengar penjelasan Basuto dengan seksama. Linda yang dari tadi juga mendengarkan penjelasan itu, kulihat manggut-manggut. Hari ini, kata Basuto, dia akan menunggu sampai jam 9 malam. Kalau ada laki-laki yang datang, maka itu akan semacam dijodohkan dengan Linda dalam ritual. Tapi, jika sampai jam 9 malam tidak ada yang datang, maka ritual tidak akan bisa dilaksanakan. Tentu itu agak mengecewakan bagiku. Tadi, sebenarnya aku berharap hanya mengantar Linda dan kemudian pulang. Ternyata aku harus menunggu orang lain datang, yang juga tak jelas jam berapa. Tapi lagi-lagi, aku teringat jumlah uang yang tadi dijanjikan Linda. Sambil berharap di hati, tak lama lagi akan ada laki-laki yang datang sebagai pasangan ritual dari Linda. Kemudian, Basuto mengalihkan pandangannya pada Linda. Pertama, dia menanyakan kesiapan dan keyakinan Linda sebelum melakukan ritual ini. Linda langsung mengangguk dengan yakin. Dia juga menjelaskan bahwa dia sedang butuh uang secepatnya, karena kondisi keuangannya sedang ambruk sejak kematian kedua orang tuanya. Dia juga menceritakan bahwa sekarang hanya tinggal bersama seorang kakak perempuannya di rumah. Basuto kemudian menerangkan bahwa jika semuanya sudah berhasil, kedua orang pasangan harus benar-benar berkomitmen, yaitu membagi 2 hasil kekayaan yang didapatkan. Kata Basuto, terkadang hanya salah satu yang berhasil. Walau tidak menutup kemungkinan, kedua-duanya juga akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Intinya, mereka harus bertemu dan menepati janji itu. Yang mendapat hasil lebih besar harus berbagi, dan hasil dari ritual benar-benar dibagi 2 dengan serata mungkin. Linda terlihat manggut-manggut lagi. Lalu, Basuto memberi kesempatan pada Linda untuk bertanya. Linda pun mengajukan pertanyaan. Terus, Mbah, apa pantangannya? Sambil mengelus-ngelus dagu, Basuto menjawab bahwa pantangannya hanya satu, yaitu siapapun yang berhasil jangan sampai dinikmati sendiri. Harus dibagi serata mungkin. Disinilah dibutuhkan komitmen bersama. Begitu kata Basuto. Setelah semua penjelasan dirasa cukup, kami berdua dipersilahkan istirahat.
Basuto sempat menawarkan kamar terutama untuk Linda. Tapi dia menolak dan akan istirahat dengan berbaring di ruang tamu yang cukup luas itu, walau hanya beralaskan tikar. Basuto lalu masuk dan mengambilkan kami masing-masing sebuah bantal. Kami pun berbaring dan tentunya agak berjauhan. Tak lupa Basuto menunjukkan arah ke kamar mandi belakang. Kalau selama menunggu orang datang, kami butuh mandi atau semacamnya. Aku kemudian tertidur dan terbangun sekitar jam 4 sore. Kulihat Linda duduk merenung. Aku tak tahu apa dia baru bangun atau memang tidak tidur dari tadi. Aku lalu berjalan ke kamar mandi. Kulihat Basuto sedang menggoreng tahu. Ternyata dia hidup seorang diri. Ketika melewatinya di dapur, dia bercerita bahwa istrinya sudah meninggal sejak sebelum pindah rumah. Dan katanya, dia sangat menikmati kesendiriannya. Tak lama kemudian, Basuto menghidangkan sebakul nasi dengan tahu goreng dan telur mata sapi. Dia sempat mengucapkan permintaan maaf terutama pada Linda karena menu yang bisa dia sajikan terlalu sederhana. Linda hanya tersenyum kecil sambil mengucapkan terima kasih, karena Basuto sudah repot menjamunya. Kami pun makan bersama dan kemudian menunggu kedatangan pasangan ritual dari Linda. Setelah lama menunggu, ternyata tak ada orang lain yang datang. Kulihat jam dinding di ruang tamu, sudah hampir jam 9. Rumah itu hanya berdinding anyaman bambu, tapi di mataku, semuanya terlihat bersih dan rapi. Artinya sebentar lagi jika tak ada orang yang datang, ritual akan dianggap gagal dan aku bisa segera pulang setelah mengantar Linda ke terminal. Basuto kemudian terlihat berbisik di telinga Linda. Aku tentu tak tahu apa yang dikatakannya. Kemudian Linda diajak ke kamar belakang. Sekitar 3 atau 4 menit kemudian, Basuto kembali ke ruang tamu seorang diri. Lalu, dia mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkanku. Diawali dengan suara dehem yang cukup berwibawa, dia memulai penjelasannya padaku. Katanya, Linda malu mengatakan ini. Ternyata, kata Basuto, Linda tak ingin ritual ini gagal. Dan karena tak ada satupun laki-laki yang datang, Linda memintaku untuk menjadi pasangan ritualnya. Aku tentu sangat terkejut. Jujur, di mataku, Linda sangatlah cantik. Tapi mungkin karena terbawa perasaan sebagai orang desa yang miskin, aku tak berani membayangkan ini dari tadi. Dan lagi, aku masih takut karena ini tentang pesugihan. Mungkin karena mendengar percakapan kami, Linda lalu muncul dari kamar belakang. Dengan wajah memelas dan seperti memohon, dia minta tolong aku bersedia menjadi pasangannya. Akhirnya, setelah berkali-kali Basuto dan Linda berusaha meyakinkanku, dengan terpaksa aku menyanggupi itu. Apalagi setelah Basuto meyakinkanku lagi bahwa ini tidak akan berbahaya. Selama kami berdua menepati janji, yaitu siapapun yang berhasil akan berbagi dengan pasangannya. Dan setelah mengumpulkan segenap keberanian dan keyakinan, aku dituntun Basuto menuju kamar belakang. Linda juga mengikuti di belakang kami. Kami berdua pun diajak ke sumur dekat kamar mandi. Di sana kami berdua dimandikan kembang oleh Basuto. Mulutnya kulihat komat kamit, mungkin sedang membaca mantra atau semacamnya. Aku disuruh bertelanjang dada, sementara Linda memakai kain jarik yang menutupi tubuhnya sampai ke atas dada. Setelah mandi kembang yang singkat itu, Basuto membakar kemenyan. Kembali mulutnya kulihat komat kamit. Dan setelah itu, kami diberi wejangan terakhir. Bahwa kami harus segera masuk ke kamar belakang dan melakukan hubungan layaknya suami istri. Kami minimal harus melakukannya 1 kali. Dengan jantung berdetak sangat kencang,
aku pun memasuki kamar itu bersama Linda. Sebenarnya rasa takut masih sangat menguasai hatiku. Tapi rasanya aku tak mungkin mundur setelah sejauh ini. Kecantikan Linda sama sekali tak membantu perasaanku. Tubuhku kurasakan gemetar. Sungguh tak pernah terbayang dalam hidupku akan menjalani sebuah laku ritual pesugihan seperti ini. Walau peranku di sini hanyalah sebatas pelengkap. Basuto lalu menutup pintu kamar itu dan mengatakan bahwa dia akan melakukan ritual lain di ruang tamu demi kesuksesan pesugihan ini. Di dalam kamar, kami tak saling berbicara. Tubuhku masih kurasakan gemetar. Ada rasa takut luar biasa yang belum berhasil kukendalikan. Linda, mungkin karena ingin mimpinya segera terwujud, dalam keremangan kulihat membuka kainnya. Aku, anak desa yang lugu dan masih perjaka, tak sanggup menyaksikan pemandangan itu. Mataku terus kupejamkan. Rasanya aku hanya bisa pasrah. Wajah Linda yang cantik tak lagi membuatku terpesona. Hanya ketakutan demi ketakutan yang mengisi dan memenuhi benakku. Entah bagaimana awalnya, dan mungkin karena terbawa suasana keremangan kamar serta nafsu manusiawiku, akhirnya semua kegugupan perlahan bisa kuatasi. Dan singkat cerita, kami berdua pun melakukannya. Bahkan sampai 2 kali. Ini tentu menjadi pengalaman baru yang benar-benar memacu adrenalinku sebagai anak desa yang perjaka. Di dalam kamar, sebelum kami menuju ruang tamu lagi, Linda memberiku secarik kertas yang berisi catatan alamatnya. Aku pun melakukan hal yang sama, memberi catatan alamat rumahku padanya. Kebetulan, Linda ternyata membawa buku dan pulpen. Tujuannya jelas. Suatu saat kita bisa bertemu untuk melaksanakan syarat penting yang benar-benar tidak boleh dilanggar, yaitu membagi hasil jika siapapun dari kami telah mendapat kesuksesan berupa kekayaan. Linda juga memberikan selembar foto kecil berukuran 4x6. Di foto itu, wajahnya juga terlihat begitu cantik. Karena masih tengah malam, Basuto menyarankan kami untuk beristirahat dan pulang ketika nanti pagi sudah tiba. Linda pun menyetujui itu dan lagi-lagi mengajakku tidur bersama di kamar belakang itu. Basuto hanya terlihat tersenyum kecil. Kali ini sepertinya nafsu yang telah menguasai kami. Persyaratan minimal ritual pesugihan telah kami penuhi. Tapi karena setan sudah menguasai, kami pun melakukannya 1 kali lagi. Begitu pagi tiba, kami pun pamit. Kulihat Linda memberikan beberapa lembar uang pada Basuto. Aku tak tahu berapa. Dugaanku itu jumlah yang cukup banyak. Basuto terlihat mengembalikan sebagian uang itu. Katanya ini sudah cukup. Aku pun segera mengantar Linda ke terminal. Selama di perjalanan, kami tidak lagi seperti seorang tukang ojek dan penumpang, tapi lebih mirip seperti sepasang kekasih. Pengalaman di kamar Basuto benar-benar tak terlupakan bagiku. Bahkan, jujur, sepertinya mulai tumbuh rasa suka di hatiku. Entahlah, apakah ini cinta atau hanya semacam kekaguman atas malam yang indah itu. Setelah berjabat tangan dan saling melempar senyum, aku pun segera pulang. Tak lupa, aku mengingatkan Linda untuk tidak melanggar janji yang telah disampaikan oleh Basuto, bahwa siapapun yang mendapat kesuksesan harus rela berbagi. Sesampai di rumah, ibuku sempat bertanya kenapa aku tidak pulang tadi malam. Aku hanya menjawab bahwa aku mendapat penumpang ojek ke Sragen dan harus menginap karena kemalaman. Waktu pun berjalan, dan aku tak pernah bisa melupakan peristiwa itu. Memang masih ada rasa takut yang tak bisa benar-benar kuhilangkan. Tapi,
Yang lebih kuat kurasakan adalah pengalaman luar biasa bersama Linda di rumah Basuto. Entahlah, terkadang tiba-tiba ada keinginan untuk menjadi suaminya. Tapi aku harus sadar, Linda terutama secara ekonomi tentu bukanlah orang yang sepadan bagi diriku. Aku sempat bertemu Hendro dan menceritakan pengalaman unikku padanya. Aku juga memberinya 2 bungkus rokok kesukaannya karena uang yang diberikan Linda memang sangatlah besar untuk ukuranku. Hendro hanya tersenyum dan mengatakan bahwa itu memang sudah rezekiku. Uang yang banyak sekaligus penumpang cantik yang kemudian mengajakku menjadi pasangan ritualnya. Waktu terus berjalan dan malam pun tiba. Aku belum bisa melupakan saat-saat indah itu. Jujur, aku sama sekali tak bermimpi ingin mendapat kekayaan dari jalur pesugihan. Walaupun kata Basuto, kemungkinan itu ada, karena aku telah melakukan ritual itu bersama Linda. Sekitar jam 12 malam, aku baru mengantuk. Tiba-tiba, entah aku sudah tertidur atau belum, terdengar suara orang mondar-mandir di luar jendela. Di telingaku itu terdengar seperti langkah kaki biasa, tapi bulu kuduku merinding seketika. Tak lama kemudian, dalam sekejap berdirilah seorang wanita di kamarku. Wanita itu begitu cantik, tapi bibir dan wajahnya pucat. Entah siapa dia. Yang jelas, firasatku berkata, dia datang dari alam lain. Kecantikannya sebenarnya sedikit mengurangi rasa takutku. Tapi, dengan sebuah gerakan melompat, sosok itu tiba-tiba berubah menjadi makhluk tinggi besar berbulu lebat. Ada sepasang tanduk yang kemudian menyembul di atas kepalanya. Sebelum aku sempat berteriak, tangan kanannya segera menyekapku. Dan entah bagaimana caranya, dia dengan cepat berhasil mengikat tubuhku. Sosok hitam itu lalu tersenyum dengan sangat mengerikan. Perasaanku berkata, makhluk ini berjenis kelamin perempuan. Aku tak tahu dari mana datangnya perasaan itu. Yang jelas, aku sangat meyakininya. Dalam kondisi mulutku terbekap, tangan dan kakiku juga terikat kuat. Aku benar-benar tak bisa bergerak. Lalu, makhluk itu mengeluarkan sesuatu semacam selembar sapu tangan. Dan dengan sapu tangan itu, dia mengikat serta menutup mataku. Pandanganku segera kurasakan gelap gulita. Aku tak mampu meronta dalam kondisi terikat seperti itu. Lalu, ini yang lebih mengerikan. Dalam kondisi gulita, kurasakan sosok itu perlahan melucuti pakaianku. Sampai aku benar-benar tidak memakai baju sama sekali. Aku lalu menduga, sosok itu akan memperkosaku. Walau pasti terasa aneh, aku yang laki-laki merasa akan diperkosa. Dan ternyata benar. Dia benar-benar berusaha memperkosaku. Di atas tubuhku, sosok mengerikan itu berkali-kali mendesah. Walau mungkin dia kecewa, karena aku tentu tak sanggup bereaksi seperti yang diinginkannya. Aku hanya bisa menangis dalam gelap. Dan aku benar-benar tersiksa dalam ketakutan. Lalu, dengan perlahan dia memasang kembali semua pakaianku. Rasanya cukup lama itu terjadi. Sampai sosok itu secara bersamaan membuka tali pengikat tubuhku dan sapu tangan yang menutupi mataku. Tak lama kemudian, dia menghilang di telan malam. Aku yang kemudian bisa membuka mata, benar-benar tak mampu menyimpulkan, apakah kejadian yang baru saja kualami hanya mimpi belaka. Kurasakan ada lendir-lendir menjijikkan menempel di celanaku. Aku segera berlari ke kamar mandi. Untung ibuku tak sampai mendengarnya. Aku memang tak berniat menceritakan ini pada ibuku. Kami memang hanya tinggal berdua.
Bapakku meninggal ketika aku kelas 5 SD, dan sejak saat itu, ibuku yang membanting tulang menghidupi aku, dengan bekerja di sawah atau berjualan kue di pasar. Aku kemudian memutuskan segera menuju ke rumah Hendro. Dengan hati-hati, ku buka pintu depan dan mengeluarkan sepeda motor. Ibu ternyata mendengar itu dan terbangun. Lalu beliau menanyakan kenapa aku keluar rumah semalam itu. Aku hanya menjawab bahwa aku mau ke rumah Hendro, yang kebetulan juga sering berkunjung ke rumah. Setelah pamit dan mencium tangan ibu, aku segera menuju pangkalan ojek. Karena tak jarang Hendro ada di warung kopi dekat pangkalan sampai tengah malam. Masih teringat sangat jelas semua kejadian barusan, dan aku berniat mencurahkan semuanya kepada Hendro. Sesampai di sana, ternyata Hendro baru pulang. Aku pun segera meluncur ke rumahnya. Ternyata Hendro belum tidur dan sedang duduk sendiri di teras rumahnya. Katanya, dia belum mengantuk karena terlalu banyak minum kopi tadi. Dengan gugup dan ketakutan, aku segera menceritakan semua yang baru saja kualami. Kening Hendro terlihat berkerut. Lalu dia mengatakan tak terlalu paham dengan apa yang kuceritakan. Hanya saja, katanya dia pernah mendengar bahwa orang yang melakukan ritual pesugihan di Gunung Kemukus dan berhubungan dengan pasangannya sebenarnya berhubungan dengan makhluk gaib yang menyerupai pasangannya. Intinya, dia sebenarnya bukanlah pasangan ritual yang terlihat di matanya. Tapi Hendro juga tidak bisa menjamin benar tidaknya informasi itu. Lalu, aku memelas minta tolong padanya. Tiba-tiba aku terfikir sesuatu. Besok pagi aku akan mengajaknya ke Semarang ke rumah Linda dan menjanjikan pada Hendro uang yang cukup besar. Memang, uang yang kudapat dari Linda masih cukup banyak. Mungkin karena kasihan, Hendro pun menyanggupi itu. Aku lalu pulang dan tak bisa tidur lagi di sisa malam itu. Singkat cerita, keesokan harinya aku bersama Hendro berangkat berboncengan menuju Semarang, berbekal catatan alamat Linda dan sebuah foto kecil yang diberikannya padaku kemarin. Sebenarnya banyak alasan yang membuatku ingin ke sana. Selain karena peristiwa aneh tadi malam, aku merasa rindu padanya. Aku juga berharap dia mengalami kerinduan yang sama denganku. Walau lagi-lagi, aku sebenarnya merasa tak pantas untuk itu. Selain itu, aku juga ingin kembali mengingatkannya untuk tidak melanggar aturan yang disampaikan Basuto. Bukan karena menginginkan uang andai dia suatu saat berhasil mendapat kekayaan, tapi lebih karena ada rasa sayang di hatiku. Aku tentu tak ingin terjadi apa-apa dengannya jika sampai melanggar aturan itu. Setelah bertanya ke beberapa warga, kami pun sampai di rumah itu. Rumah itu tak terlalu mewah, tapi memang cukup bagus. Dan di mataku, bangunannya mengingatkanku pada rumah-rumah orang keturunan Cina. Aku pun memberanikan diri mengetuk pintu rumah itu. Tak lama kemudian, keluarlah seorang wanita tua setengah baya. Masih terlihat raut-raut sisa kecantikannya. Kutaksir, usianya mungkin 10 atau 15 tahun di atas Linda. Begitu kami dipersilahkan masuk, mataku langsung tertuju pada sebuah foto besar yang terpampang di dinding. Dan sangat jelas, itu adalah foto Linda. Artinya, kami telah masuk ke rumah yang benar. Ibu itu lalu menanyakan keperluan kami. Aku dengan sopan memperkenalkan diri dan menyampaikan bahwa aku datang untuk bertemu Linda. Wanita itu lalu menatap tajam kami berdua. Dia lalu mengaku sebagai kakak kandung Linda. Kemudian, dia juga menceritakan bahwa kedua orang tuanya sudah meninggal. Ini benar-benar sama dengan yang diceritakan Linda padaku. Lalu, dia menanyakan di mana pernah bertemu Linda. Aku lalu bercerita
bahwa kami bertemu di Sragen, sekitar 4 atau 5 kilometer dari kawasan Gunung Kemukus. Kakak Linda lalu menunduk. Dengan terbata, dia kemudian bercerita bahwa Linda memang pernah pamit untuk pergi ke Gunung Kemukus tanpa menceritakan apa tujuannya. Dan itu terjadi sekitar 3 bulan yang lalu. Tapi sayangnya Linda pulang sudah dalam kondisi tak bernyawa karena mengalami kecelakaan tak jauh dari rumahnya. Ketika itu Linda naik ojek ke terminal. Sontak aku terbelalak. Linda ternyata sudah meninggal 3 bulan yang lalu. Dengan tangan gemetar, aku lalu menunjukkan sebuah foto yang kudapat dari Linda. Kakaknya menatap foto itu dan dengan menangis dia mengiyakan bahwa itu memang foto almarhum adiknya. Aku dan Hendro saling berpandangan. Kejadian ini benar-benar di luar dugaan kami. Kakak Linda sempat menawari kami minuman, tapi kami dengan sopan menolaknya dan segera berpamitan. Aku mengajak Hendro berhenti di sebuah warung kopi di pinggir jalan. Di sana, Hendro hanya menggelengkan kepalanya berkali-kali. Dia juga mengaku sangat terkejut. Aku makin ketakutan, dan Hendro menyarankan agar aku terus berdoa, supaya tak mengalami kejadian mengerikan lagi, terutama seperti apa yang kualami tadi malam. Ketika suasana mulai sedikit tenang dan kami menikmati kopi, tiba-tiba terjadi kecelakaan tepat di depan warung itu. Sebuah mobil dengan kecepatan tinggi menabrak 2 orang yang berboncengan. Dari tampilannya, aku menduga itu adalah seorang tukang ojek yang sedang membawa penumpang perempuan. Aku dan Hendro segera ikut mendekat, bersama banyak orang yang juga berkerumun. Aku melihat mereka berdua sudah tak bergerak lagi, dan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Aku tak sanggup melihat. Yang jelas, aku yakin mereka berdua sudah tak bernyawa. Aku segera membayar kopi dan mengajak Hendro pulang. Terlalu banyak pikiran yang memenuhi benakku. Dan di antara kerumunan orang, mataku sempat menangkap ada wanita melambai ke arahku. Sangat jelas, wajahnya adalah Linda. Dia tersenyum manis, tapi di mataku terasa sangat mengerikan. Aku tak menceritakan itu pada Hendro dan memintanya segera melanjutkan perjalanan. Hendro sempat menawarkan padaku untuk ke Sragen, menuju rumah Basuto yang tadi juga kuceritakan padanya. Katanya, mungkin aku bisa mendapat semacam pencerahan dari sana. Tapi, dengan tegas aku menolaknya. Karena dalam hati, aku begitu khawatir. Jangan-jangan Basuto sebenarnya juga tidak benar-benar ada. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami akibat ritual pesugihan Gunung Kemukus. Semoga kisah-kisah misteri dari kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.